Berkatilah ya Tuhan, segarkanlah rohani kami, beri pendengaran dan iman yang cukup untuk menerima berkat firman Tuhan. Berilah kesadaran kepada kami dan pengertian yang mendalam, sehingga kami tidak ketinggalan apa yang Tuhan pimpin di dalam hidup kami melalui firman yang hidup, suci, benar, dan bajik. Sehingga kami berada di dalam kebenaran, di dalam cahaya Tuhan, dan di dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Menjadi pengikut yang setia dan tekun, menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, Indonesia makin membaik karena anugerah Tuhan. Biar kita juga makin bersyukur dan makin taat hidup beribadah kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang berkenan di hatinya. Kita telah bicara tentang ke-10 tulah yang terakhir yang Tuhan turunkan untuk menghakimi kerajaan yang sangat rusak itu. Mereka telah menganiaya dan telah memperbudak orang Israel selama 430 tahun. Tepat pada hari 430 tahun genap, Tuhan keluarkan orang Israel. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka dianggap budak. Hari terakhir menjadi budak, sekarang budak keluar. Tapi Alkitab tidak mengatakan kalimat itu. Alkitab 3 kali mengatakan pasukan Yehova keluar dari Mesir. Saya sangat tercengang, maka di dalam ulang tahun ketiga CIT, saya berkhotbah mengenai bagaimana orang yang menerobos sejarah, orang yang melawan segala sesuatu, menilai diri. Kalau orang menilai engkau sebagai budak, bagaimana pandangan Tuhan? Kalau pandangan Tuhan lain, bagaimana pandangan dirimu? How do you estimate yourself? People evaluate you as a servant, a slave. What did God do? What did you do to yourself? Manusia harus mempunyai penilaian estimasi yang dibangun daripada iman kepercayaan dengan tidak menghina dan tidak melecehkan sendiri. Banyak orang secara hidup konglomerat, secara rohani budak. Mereka budak uang, mereka budak manusia, mereka budak yang dipermainkan oleh waktu dan kebebasan yang dipergunakan secara tidak beres. Tapi tidak sadar. Lalu mereka tidak mempunyai harkat, tidak punya keberanian untuk menilai diri sebagai manusia yang mentalnya sehat, yang rohaninya kuat, yang imannya sangat taat kepada Tuhan. The way you evaluate yourself will determine who you are. Manusia menganggap aku budak, aku tidak peduli. Asal Tuhanku tidak melihat dan menilai saya sebagai budak. Saudara-saudara, jikalau orang melihat Israel budak, Tuhan mengatakan tidak, itu pasukanku, itu tentara laskarku. Mari yang diperbudak mempunyai iman, confident terhadap diri sendiri sebagai orang bebas dan orang yang berjuang untuk hari depan yang tidak ada batas kemungkinan suksesnya. Di dalam dunia ini kita mengalami kesulitan ekonomi,
kesulitan status, kesulitan dipandang rendah oleh masyarakat. Tetapi tidak boleh engkau memandang dirimu rendah. Saudara-saudara, before my God, I'm a soldier, I'm a general, I'm the son of my king in heaven. I'm the crown prince. I am not just a nobody in this sinful world. Apa yang dinilai oleh manusia tidak penting. Apa yang dinilai Tuhan itu penting. Tetapi lebih dari semua ini, saya bagaimana menilai diri melalui kekuatan iman yang Tuhan sudah karuniakan kepada saya. Saya tidak boleh minder. Saya tidak boleh menghina diri. Itulah yang menjadi sesuatu prinsip kita menjadi orang Kristen. Apalagi orang Kristen Reform Injili. We stand on the unshakable kingdom of God. We stand on the principle of the Bible. We stand in front of my enemy and we ready to fight because we are no slaves of sin. We are no more to be enslaved by Satan. Saya berdiri, saya naik ke atas. Saya tanya mahasiswa CIT, tolong tanya di hadapan Tuhan, di hadapan setan, bagaimana engkau menilai dirimu sendiri? Dengan mentalitas seperti apa? Saya tanya, kita harus minder? Tidak. Tidak boleh congkak? Tidak. Orang yang stabil di hadapan Tuhan mempunyai mentalitas tidak pernah menganggap diri remeh dan tidak pernah menganggap diri angkuh, sehingga kepada siapapun kita merendahkan hati, tetapi kepada setan tidak pernah minder. Harap you jadi mahasiswa seperti itu, karena Israel yang menjadi budak waktu keluar dari Mesir, Alkitab 3 kali mengatakan Laskar Yehova, pasukan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Itu pasukan, itu bukan budak. Sekarang berapa banyak orang konglomerat hidup menjadi budaknya setan. Dan berapa banyak orang Kristen selalu menganggap diri seperti orang paling remeh dan paling hina sebagai budak. Salah. Saya mengatakan, kalau tidak pernah sekolah di luar negeri, minder. Kalah sama orang lain. Karena Pak Anas sebelah saya belajar di Columbia University. Kenapa saya belajar di Kemayoran? Kita rendah, kita lebih kurang. Jangan. Saya mau tanya, waktu Yesus di dunia, sekolah tertinggi di mana? Bukan di Yerusalem, bukan di Galilea, bukan di Nazaret, bukan di Kapernaum, di Athena. Setelah 380 tahun, dari para orang namanya Socrates, Plato dan Aristoteles, seluruh dunia yang bisa belajar Athena mempunyai ilmu paling tinggi. Yang tidak ke situ seperti negara yang seperti barbar. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan Petrus, sudah studi selesai dari sini, pergi Athena ya, ambil gelar doktornya. No. Kenapa? Yesus tidak pernah menganggap sekolah apapun di dunia lebih tinggi dari pengajaran yang diberikan oleh dia. Nah, inilah mental yang bikin seluruh dunia dipengaruhi oleh Kristen. Tapi Kristen tidak boleh takluk kepada dunia. Berapa puluh tahun kemudian, ada seorang yang paling tinggi studinya di Yerusalem. Namanya Paulus. Berubah menjadi orang Kristen yang tadinya menghina Yesus, menghujat Yesus,
menganiaya orang Kristen, membunuh banyak orang beriman. Setelah dia bertobat, setelah berubah, dia menganggap aku harus buang segala sesuatu, mengutamakan Kristus sebagai yang paling berharga di dalam hidupku. Dan dari mulut Paulus keluar satu kalimat, segala sekolah elemen di dunia, dari filsafat-filsafat baik Greka atau orang terpelajar di kerajaan Roma. Kenapa? Karena dia menemukan ilmu yang dia terima di dalam iman Kristus jauh lebih tinggi dari filsafat Yunani, jauh lebih tinggi daripada kekuasaan Romawi, sehingga dia menghina sekolah-sekolah di dunia. Saya tanya murid-murid CIT, mungkin tidak Indonesia menghasilkan manusia lebih pintar dari lulusan Harvard, lulusan dari Yale, lulusan dari Columbia, dari UPenn, daripada Cornell, atau dari sekolah-sekolah tinggi seperti UC Berkeley, seperti South University of California, dan semua sekolah tinggi di Sorbonne, Oxford. Mungkin tidak, mungkin. Jangan kita menghina diri, tapi jangan sombong, tidak punya menganggap diri lebih dari orang lain. Itu tidak boleh. Kenapa saya hari ini menekankan hal ini? Karena saya kaget sekali waktu baca berkali-kali budak Mesir keluar, Tuhan mengatakan, itulah pasukanku. Saya langsung sadar, kita pernah dipimpin Tuhan. Di dunia ini, pendeta Stephen Tong yang di Kemayoran tidak pernah sekolah di luar negeri. Tidak pernah mendapatkan gelar yang tinggi dari Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, atau manapun. Tapi saya sudah berjuang sampai menjadi salah seorang pemimpin reform teologi yang tertinggi dan dihormati oleh semua pemimpin reform di seluruh dunia. Waktu kita mengadakan kongres reform Injili, bukan saja orang yang terpelajar di Indonesia ikut ke dalam kongres di sini. Banyak orang pimpinan yang besar di Amerika, di Eropa, di Perancis, mereka daftar dan ikut kongres di sini. Dan banyak pemimpin yang paling besar ikut terbang untuk menjadi pembicara di sini. Waktu kita mengadakan reform 500 tahun, saya keliling 22 kota di Indonesia dan keliling lagi hampir 18 kota di luar negeri. Tidak ada pendeta reform di seluruh dunia yang lebih sibuk dari saya. Dari Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, Australia, Taiwan, New Zealand, Amerika, Inggris, New York, London, Sheffield, Paris, Berlin, terus sampai beberapa kota di Surabaya, Malang. Saya pimpin reformasi 500. Sesudah 20 lebih kota di Indonesia, saya keliling lagi berapa puluh kota di luar negeri. Baru satu malam sebelum kongres itu dimulai di Jakarta, saya terbang dari New Zealand kembali ke Jakarta. Capeknya bukan main. Semua tulang seperti skrupnya los, semua mau lepas. Saya mulai memimpin. Waktu saya tiba Jakarta, saya tanya panitia, yang daftar berapa? Mereka jawaban mengkagetkan saya. Yang ikut kongres 22 negara. Satu kali lagi, Global Convention on Reform Theology and World Evangelization. Yang ikut 89 negara. Saya tanya, yang ikut berapa orang? Untuk Revo 500, kita mendapatkan anggota yang daftar dari seluruh dunia, terbang sendiri ke sini.
bukan pakai streaming, adalah 4.200 orang. Dan akhirnya kita bikin commemoration on reform in Wittenberg. Kita bikin 500 tahun reformasi yang ikut di tempat parkir daripada itu parkir timur yang hadir 8.000. Saudara-saudara, mengapa kita minder? Mengapa kita takut? Mengapa kita kurang iman? Tuhan kita, Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Orang-orang Kristen jangan lupa, engkau pasukan, jenderal, sirsan. Engkau orang-orang komandan. Engkau orang pemimpin di dunia yang diangkat oleh Tuhan. Bukan engkau budak Mesir. When Israeli people comes out from Egypt, God called them, you are my soldiers. Kamu adalah pasukanku. Saudara-saudara, terakhir kita lihat 3.500 tahun kemudian Mesir menjadi tempat negeri yang lemah. Hanya untung masih ada piramid yang banyak orang pergi nonton, pergi tur. Tetapi tidak kekuatan akademik, kekuatan iman, tidak kekuatan moral, tidak kekuatan karakter, tidak kekuatan rohani apa-apa. Agamanya pun sudah lenyap. Kerajaan ini sudah musnah. Dan tanah pun sudah dijajah oleh orang Arab. Orang yang ada di Mesir sekarang bukan orang Mesir. Adalah orang Arab yang menjajah tanah Mesir. Sehingga saudara-saudara, raja perempuan terakhir di Mesir adalah Cleopatra. Akhirnya bunuh diri. Dan kerajaan Mesir dari orang Mesir tidak ada lagi. Meskipun beberapa abad yang lampau masih ada namanya Firaun. Tapi mereka semua palsu. Bukan orang Mesir. Kalimat yang penting, setelah orang Israel keluar dari negara Mesir. Mesir sudah tidak penting. Semua kuil yang besarnya sampai panjang di 350 meter. Di Karnak. Saudara-saudara, hanya untuk tontonan pariwisata. Tidak ada kuasa, tidak ada pengaruh apapun pada abad 20. Tapi orang Israel yang sampai hari ini tidak sampai 25 juta manusia di seluruh dunia. Lebih sedikit 10 kali lebih dari Jayakarta, Jabodetabek. Tetapi bangsa yang kecil ini menghasilkan peraih Nobel Prize terbanyak di dalam sepanjang sejarah. Mesir di mana no more exist. Israel di mana mempunyai pemikiran tertinggi di dunia, mempengaruhi semua orang akademik. Dan waktu itu kita melihat Mesir menghina. Tetapi akhirnya Israel menonjol sekarang. Siapa yang boleh sombong? Yang boleh sombong bukan karena pasukannya besar, politiknya kuat, kuasanya kejam, tapi karena diberkati oleh Tuhan atau tidak. Dengar baik-baik ya. Di dalam zaman sekarang juga jangan, wah ini gereja besar anggotanya banyak. Tuhan bukan hanya melihat itu. Tuhan melihat kaum pilihan di dalam berapa. Yang mengerti firman berapa. Yang beriman sejati. Untuk mempengaruhi dunia berapa. Itulah orang-orang kaum pilihan yang dipandang tinggi oleh Tuhan. Tuhan berkata ke Musa, pergi. Masuk ke dalam istana Mesir. Jangan takut sama Firaun. Bicara sama dia. Begitu perkataan Allah Yehova. Lepaskanlah bangsaku keluar dari Mesir.
mereka akan menyembah saya. Di situ pertama kali mengerti apa artinya kebebasan beragama. Lain sama yang kita mengerti di dalam negara-negara abad ke-21. Kebebasan beragama berarti hak asasi manusia diberikan oleh Tuhan, kebebasan boleh pilih. Bukan. Kebebasan beragama adalah keluar dari agama yang salah, lepas daripada Allah yang palsu, berbakti kepada Yehova pencipta langit dan bumi, satu-satunya Allah yang sejati. Itu bebas beragama. Saudara-saudara, itulah yang disuruh oleh Tuhan Musa menghadap kepada Firaun, melepaskan budak-budak pergi menyembah Yehova yang menciptakan langit dan bumi. Dan malam itu ada malamnya orang Israel keluar. Malam itu Israel bisa keluar karena anak sulung Mesir semua dibunuh. Hari itu orang Israel diselamatkan karena ada domba yang disembelih mengganti dan membebaskan mereka. Selalu jangan lupa, engkau harus ingat baik-baik, the day when we are delivered, the day when you are safe, is the day when Christ was crucified. Hari kita dibebaskan adalah hari Yesus disalibkan. Hari engkau diberikan hidup yang baru adalah hari anak Allah dibunuh di atas kayu salib. The same day, one living, one dying. Kalau Yesus tidak mati, kita tidak dapat hidup baru. Kalau Yesus tidak terkutuk, kita tidak bisa diberkati. Kalau Yesus tidak diikat dan dibelenggu, kita tidak bisa dibebaskan. Kebebasan memerlukan penggantian. Hidup baru memerlukan pengorbanan. Kehidupan yang menghadap Tuhan memerlukan kematian anak Tuhan bagi kita. Itu sebab hari ini setelah saya bicara malaikat membunuh semua anak sulung dari Mesir, saya kembali membicara domba Allah yang disembelih. Alkitab dengan istilah berapa kali mengatakan satu hal yang sangat menakutkan. The Lamb of God slain even before the foundation of the world. Domba Allah yang disembelih sejak dunia diciptakan. Dari sebelum dunia diciptakan sudah direncanakan ada kematian Kristus untuk menebus manusia keluar dari dosa dan bebas sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari itu sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan berkata kepada Musa, beritahu kepada semua orang Israel. Saya tidak tahu waktu itu tidak ada WA, tidak ada handphone. Bagaimana beritahu kepada semua orang yang berada dari kota paling besar dan pelosok paling kecil di Mesir. Jutaan orang dari kota, desa, camat, dari kampung, dari tempat paling kecil harus dengar firman Tuhan. Malam ini engkau mesti keluar dari Mesir. Karena apa? 430 tahun genap, hari ini hari terakhir. Keluar. Naik apa? Tidak ada kapal terbang, tidak ada motor tang, tidak ada bus, tidak ada truk, tidak ada mobil sedan. Yang ada dua kaki. Keluar dari Mesir harus cepat-cepat. Lalu Musa berkata, sebelum keluar dengar firman Tuhan, siapkan seekor domba, tunggu 4 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 14. 14 semalam engkau bunuh domba itu. Sudah bunuh, sediakan tempat menampung darahnya domba di dalam sesuatu
tempat yang menyimpan darah itu. Lalu engkau pakai puas yang dibikin dari rumput itu, celup ke dalamnya, ambil darahnya, gores di atas setiap pintu orang Israel. Rumahnya dikasih darah di atas dan di kanan dan kiri pintu itu. Setelah ketiga aspek ini ada darah semua, lalu engkau tunggu di rumah. Engkau masak daging daripada domba yang sudah disembelih itu dengan cara memanggangnya. Ini semua peraturan saya baca lagi. Saya memikir secara mendalam apa artinya. Tidak boleh makan domba yang dimasak dengan air. Meskipun sudah matang mendidih, tidak boleh. Domba itu harus dipanggang sampai mati. Dibunuh, dipanggang menjadi panggang domba, daging domba. Dan sebelum membunuh domba itu, ada 4 syarat. Pertama, harus persis 1 tahun umurnya. Tidak lebih tua, tidak lebih muda. Kedua, harus diperiksa. Domba itu harus sempurna. Tidak buta, tidak tuli, dan tidak patah, tidak cacat, tidak ada penyakit. Ketiga, domba itu harus lelaki atau jantan. Keempat, dia harus anak pertama dari mama papanya. Domba sulung. Saya pikir apa artinya? Apa artinya tidak boleh cacat? Apa artinya harus persis umur 1? Apa artinya dia harus jantan? Apa artinya tidak boleh ada tulang yang patah atau penyakit yang lain? Mikir. Saya baru tahu itu melambangkan Kristus yang sehat, yang sempurna, yang tidak ada cacat celah, yang nothing to blame, dan yang jantan, anak laki-laki. A son is born, a child is given. Alkitab di dalam Yesaya jelas. Mari kita memuji Tuhan. Karena dia memberikan seorang anak, yaitu anak laki-laki. Anak yang diberikan kepada kita. A son is given to us through the Virgin Mary unmarried. Yang tidak menikah tapi melahirkan anak bayi itu, dia tidak cacat, dia sempurna, dia sehat. Dan waktu disembelih dia paling sehat. Manusia paling sehat umur berapa? 33 tahun setengah. Anak umur 20-25 masih gampang ketularan penyakit. Setelah berjuang sampai 33 tahun setengah dengan latih badannya sehat, spirnya, badannya sangat kuat, dia tidak gampang sakit. Umur 33 setengah dalam kondisi manusia sama dengan umurnya 1 tahun domba yang baru sudah menjadi dewasa dan sehat. Yesus Kristus tidak bercacat celah. Yesus Kristus sehat sekali. Yesus Kristus umur 33 disembelih. Dan Yesus Kristus tidak ada satu tulang yang dipatahkan. Ini semua melambang Kristus yang sempurna, yang sehat, yang muda, yang sudah mempunyai kesempurnaan kesehatan badan, umur. Tidak ada cacat tubuhnya. Baru layak dibunuh untuk menjadi penebus manusia. Saya tanya lagi, kenapa waktu domba dibunuh harus pakai api memanggang? Tidak boleh pakai air memasaknya. Saya tidak ngerti. Saya sudah puluhan tahun baca dan berkhotbah tentang firman Tuhan.
Akhirnya saya mulai sadar, Kristus dipanggang seperti domba itu. Karena domba itu melewati api kalau mau menyelamatkan orang lain. Sama dengan Kristus pernah mengalami kesulitan seperti menderita hukuman di dalam neraka. Neraka itu manusia dihukum dengan api. Kristus mati juga melewati sengsara seperti api neraka. Baru bisa dia menebus kita. Setelah selesai baca ini, ada perintah dari Tuhan kepada Musa. 4 hal. Beritahu kepada Israel. Waktu makan domba, tidak boleh pakai piyama. Tidak boleh pakai pakaian dalam. Mesti pakaian lengkap, sempurna, bersiap seperti menerima tamu agung. Pakai baju formal. Saya tidak ngerti. Makan biasanya sembarangan atau ditambah 1 lemek. Supaya kita makan kotor-kotor, ganti langsung basuh. Tapi tidak boleh. Pakai lengkap, pakai baju yang lengkap, yang formal, yang bersih, yang rapi. Apa ini artinya? Kedua, waktu makan mesti ikat pinggang. Berarti tidak terlalu gemuk, tidak terlalu banyak, dan seperti orang sudah siap mau pergi ke lain tempat, sudah pakai baju, sudah ikat pinggang. Begitu mau jalan, langsung berangkat, tidak tunggu lagi. Ketiga, harus pegang tongkat. Ini yang lebih lucu ya. Kamu pernah makan sambil pegang tongkat tak? Sampai di restoran saya panggil nasi goreng, dibawa bilang, kasih tongkat, saya sambil makan, pegang tongkat. Ini apa artinya? Keempat, makannya cepat, tidak boleh santai-santai, mesti cepat. Ini 4. Makan dengan pakai pakaian lengkap. Makan dengan ikat pinggang. Makan dengan pegang tongkat. Makan dengan cepat-cepat. Apa artinya? Saya tidak ngerti. Terus baca-baca. Akhirnya dicerahkan oleh Tuhan. Saya mulai sadar. Mau hidup baru harus melalui Kristus yang mati mengganti kita. Menerima Kristus seperti makan dagingnya, seperti menerima hidupnya. Waktu makan daging Kristus, waktu beriman kepada Tuhan, seperti makan harus sudah siap setelah makan langsung berangkat. Tidak ada waktu lagi ganti baju. Maka waktu makan pakaian sudah lengkap. Kedua, pinggang harus diikat supaya kekuatanmu sudah siap-siap langsung jalan. Tidak menanti, tidak santai-santai lagi. Ketiga, waktu makan engkau harus pakai sepatu. Pakaian lengkap, pasang kasut, pegang tongkat, makan cepat. Sudah selesai. Langsung ditiupkan sangkakala. Tam, tada tam. Semua orang sudah dengar sangkakala. Langsung berdiri, langsung keluar. Tidak kembali lagi ke Mesir. Wah, ini ketatnya seperti ini, mau apa? Tuhan melatih pasukannya. Seperti orang tentara makan, tidak boleh lebih dari berapa menit. Harus lengkap. Harus pegang senjata, sambil makan, sambil menanti komando datang. Bangkit berdiri, langsung pergi perang. Ini namanya pasukan. Semua itu ada artinya. Oh my God, my Lord, I understand. What is your commandment? What is your will and your command to me? Israel makan. Baik, pakaian sudah siap, tongkat berada di tangan, kasut sudah pakai, tidak ada waktu lagi santai-santai.
Selesai makan, dengar suara dari sangkakala. Lalu mereka berdiri, keluar dari pintu yang masih ada darahnya. Lalu tidak lihat ke belakang. Orang kafir tidak boleh makan. Orang yang tidak disunat tidak boleh makan. Hambamu, pegawaimu yang sudah disunat boleh makan. Yang tidak dianggap orang kafir, tidak ada bagian di dalam keselamatan. The day when God delivered His people out from Egypt, prepare them to stand firm, to hold on their stick, and have their waist bound, and their shoes on their feet. Langsung keluar. Ini semua memberikan, kalau engkau sudah mau jadi orang Kristen, engkau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, jangan santai-santai lagi. Kalau engkau sudah menerima Kristus, langsung berangkat menyampai di dalam hidup yang baru. Tidak tunggu-tunggu lagi. Tapi banyak orang bilang, saya baru mau percaya. Sambil percaya, sambil berjudi. No. Sambil percaya, saya sambil main-main di dunia. No. The day when you believe, the day you make decision to follow Jesus Christ, immediately you should go out. Go out from land of enslavement. Keluar di tanah perbudakan. Keluar dari berkuasa Firaun. Sekarang pergi tidak pernah balik lagi. Lewat pintu yang ada darah. Karena darah itu melambangkan Kristus menyelamatkan kita. Satu kali keluar tidak kembali lagi. Tidak pulang kepada daerah, kepada posisi tempat engkau dulu berzina, berjudi, berbuat dosa. Tidak kembali lagi. Karena engkau satu kali mengikut Tuhan, selama-lamanya berjalan di kehendaknya. Mulai malam itu, pasukan Tuhan Allah keluar dari Mesir. Pasukan Tuhan Allah sudah siap-siap dengan perlengkapan hidup yang baru. Sepatu menyatakan kelakuan daripada hidup yang baru. Tongkat berarti mempersiapkan perang dan menjelajah jalan yang baru. Dan engkau keluar Mesir. Kemana? Tidak tahu. Pokoknya perjalanan hidup panjang, sulit, menderita. Tetapi tempat akhirnya adalah tanah perjanjian dari Tuhan. You're living your past life. You are going to the promised land. Promise from God. Janji Tuhan membawa engkau kepada tempat perjanjian yang akan memisahkan engkau daripada dunia, memberikan engkau hidup yang baru. Ikut saja sama Tuhan. Saudara-saudara, beritahu kepada Israel, karena pintumu ada 3 segi. Darah di kanan, di kiri dan di atas. Maka malam ini saya akan menyuruh malaikatku adalah yang dikirim messenger of death. Satu pesuruh yang membawa kematian. Terbang ke seluruh Mesir. Melewati setiap rumah. Lalu malaikat itu melihat pintunya ada darah. Dia melewati, tidak masuk. Supaya orang di situ semua aman. Kenapa melewati? Karena itu bukan tujuan. Bukan perintah Tuhan untuk membunuh orang di dalam itu. Melewati, bahasa Ibrani, terjemahan bahasa Inggris adalah pass over. Pass, melewat. Over, di atasnya. Dan saya melewat rumah itu, supaya rumah itu diamankan, rumah itu dipelihara, rumah itu diselamatkan, tidak kematian. Lalu saya menuju rumah, di mana pintu yang tidak ada darah. Saya akan masuk, membunuh pada waktu anak sulung masih tidur. Saya bunuh dia, setelah dia mati, papanya tidak tahu, mamanya tidak tahu.
Seluruh rumah kira aman. Sampai pagi bangun. Ayo bayi bangun. Mari kita sama-sama senang-senang. Tidak ada jawaban. Bangun. Tidak ada jawaban. Tolong bangun. Tetap tidur. Dilihat. Nampaknya tidak ada. Mulai teriak. Wah. Anakku mati. Goyang terus. Tetap tidak bangun. Bagaimanapun tidak bangun. Dan dilihat ini anak sulung. Untuk orang biasa pengharapan hilang. Untuk raja penerusnya tidak ada. Ini kecelakaan besar sekali. Bukan saja manusia yang anak sulung dibunuh mati. Sapi punya anak sulung juga mati. Kuda punya anak sulung juga mati. Keledai punya anak sulung juga mati. Binatang anak sulungnya semua mati. Unta-unta anak sulungnya mati. Seluruh Mesir di dalam berapa jam yang mati menjadi bau, menjadi bangkai, menjadi bau busuk. Maka yang nangis tidak berhenti-henti. Gendong anaknya, sayang terus tapi sudah mati. Terus sayang, terus dicium, berapa jam lagi menjadi bau. Ini menjadi mayat, nangis terlalu keras. Seluruh tanah Mesir dipenuhi dengan ratapan. Seperti apa yang dikatakan. Dengarlah suara di Mesir. Ratapan dari seluruh bangsa. Keluar suaranya sampai bangsa yang lain. Karena mereka semua kematian anak yang sulung. Ini tulah ke-10. Tuhan membunuh. Sudah membunuh selesai. Lalu ada sangkakala yang bunyi. Orang Israel semua sudah pakai lengkap. Sudah ikat pinggang. Sudah pasang sepatu. Tidak balik lagi. Keluar dari tanah Mesir. Menuju ke tanah Kanaan. Tetapi mesti pakai 40 tahun baru sampai tujuan. Ini semua cerita yang menakutkan. Cerita yang terlalu dahsyat. Terlalu sulit diterima. Tapi ini fakta. Semenjak hari itu, bangsa baru sudah dibentuk. 12 suku sudah dilengkapi. Dan pimpinan Tuhan mulai memimpin Israel selangkah demi selangkah. Akhirnya membentuk bangsa baru di daerah orang lain. Yang Tuhan berikan untuk Israel menjadi bangsa anak keturunan Yakub, 12 suku, bangsa anak Tuhan yang baru, bangsa Israel di dunia. Saudara-saudara, sekarang kita lihat sejarah. Oh, ini semua cerita kuno. Ini sudah lewat 3000 tahun lebih. Tidak ada artinya. Tapi engkau mengetahui, banyak pengetahuan yang baru, kemajuan teknologi, dipimpin oleh bangsa yang kecil ini, merajalela di dunia, memimpin seluruh kebijakan manusia. Anak Tuhan, anak pilihan Israel. Saudara-saudara, kita melihat keajaiban mulai dari hari itu sampai sekarang. 3000 tahun lebih. Jikalau Israel sudah keluar dari Mesir, tanah Mesir, no significance, no more important, need not to exist, sudah boleh ditumpas. Saudara-saudara, setelah Israel keluar dari Mesir, Mesir makin turun, makin lemah, makin tidak berjaya. Di dalam 1500 tahun kemudian, Mesir mendadak kehilangan Firaun yang terakhir. Firaun yang terakhir di Mesir bukan laki-laki, tapi perempuan. Dan dia mempunyai saudara adik namanya Ptolemy. Kakak perempuannya menjadi sama-sama menjajah menjadi kaisar. Satu perempuan Cleopatra, satu laki-laki Ptolemy. Akhirnya dua bersaudara bersama-sama merajalela menjadi pemerintah yang terbesar di Mesir. Akhirnya ditaklukkan oleh kaisar daripada Romawi. Waktu itu seorang namanya Julius Caesar
namanya Caesar dipakai menjadi kaisar selanjutnya. Meskipun dia belum jadi kaisar. Dia seorang pemimpin terbesar di Yunani yang mengalahkan timur, barat, utara, selatan. Akhirnya orang menjuluki dia adalah Caesar pertama. Orang ini orang yang sangat berjasa, sangat perwira, sangat berani. Dan dia mempunyai satu kalimat di dalam bahasa orang Romawi diterjemahkan, I come, I see, and I conquer. Setelah aku melihat, aku memusnahkan musuh, aku memerintah tempat itu. Karena aku datang. Kalau saya sudah datang, tidak mungkin tidak perang. Sebelum perang saya lihat situasi. Sesudah lihat saya langsung membunuh. Dan tanah itu menjadi milik Romawi. Seorang perwira yang begitu gagah, yang begitu berani, namanya Julius Caesar. Dia akhirnya diberikan satu hadiah. Caesar ada hadiah dari Mesir untuk memberikan sebagai sesuatu berkat, sesuatu anugerah untuk Bapak Julius Caesar. Apa hadiahnya? Mereka bawa masuk ada karpet yang besar, yang anggun, yang mahal sekali, digulung tebal. Coba buka karpet. Orang-orang letakkan karpet di atas lantai istana. Digulungnya dibuka. Begitu selesai semua dibuka, Julius Caesar kaget. Karena digulung di dalam seorang perempuan. Orang disimpan di dalam karpet. Lalu digulung, bawa ke istana, kasihkan Julius Caesar. Coba buka. Setelah dia buka, dia melihat seorang yang dihadiahkan ke dia. Perempuan yang cantiknya melebihi siapapun di dunia. Itu disebut perempuan yang paling cantik, gadis dari Mesir. Dan waktu dibuka baru tahu, gadis itu telanjang. Tidak ada pakaian. Tidur di dalam karpet. Cantiknya. Julius Caesar langsung jatuh cinta. Cewek yang dipersembahkan kepada saya. Malam ini langsung saya boleh tidur sama dia. Dia senang luar biasa. Itulah ceritanya Cleopatra. Tidak lama kemudian Julius Caesar mati. Setelah dibunuh oleh semua anggota parlemen, termasuk terakhir yang tusuk dia adalah anak yang diangkat oleh Julius Caesar. Namanya ada Brutus. Waktu dilihat bahwa besok datang mau tusuk dia, dia sudah setuluh badan semua darah. Dia lihat anak angkat yang paling dia sayang sekarang datang. Dia mengatakan satu kalimat, sesuai itu ditusuk. Lalu dia jatuh. Lumuran darah bikin dia mati. Kalimat yang terakhir, Brutus, you too, anakku Brutus, engkau juga ikut di dalam pengkhianatku yang begitu banyak. Engkau juga ikut tusuk. Brutus tidak peduli, dia papa angkat, langsung tusuk. Lalu dia jatuh, dia mati. Saya tidak cerita sejarah terlalu banyak, tapi kita perlu mengetahui sejarah memang ada catat semua ini. Setelah dia mati, dia punya saingan, rival, ada beberapa orang. Salah satu Jenderal Antonio, salah satu lagi Jenderal Octavianus. Orang itu merebut kuasa dan akhirnya Octavianus menang menjadi kaisar baru di Romawi. Tetapi Antonio mengambil kapal pergi dan ambil istrinya yaitu Cleopatra untuk menjadi istri karena terlalu cantik. Orang kalau cantik sudah pernah tidur sama orang lain, masih banyak orang mau karena cantiknya tidak bisa diganti. Cantiknya itu tidak bisa dirubah. Orang-orang yang perempuan perawan masih banyak, tapi orang cantik
diambil oleh Antonio lalu dibawa kembali ke Mesir. Mereka sama-sama memerintah. Tidak lama lagi Antonio dibunuh oleh seorang raja kaisar baru, Octavianus. Mesir habis. Sesudah itu Mesir tidak ada lagi Firaun lagi. Adiknya akhirnya juga kalah di dalam peperangan yang namanya Ptolemy. Saudara, sampai sekarang Egypt menjadi negara yang tidak berkuasa, tidak berjaya, yang tinggal cuma kuil-kuil yang lama, patung-patung Ramses II yang banyak, ribuan patung. Itu piramid yang ada membuktikan dulu pernah jaya. Kapan mulai tidak jaya? Mulai Israel keluar dari Mesir. The soldier of Jehovah, pasukan Tuhan keluar malam itu. Malam hari terakhir, penjangkapan 430 tahun menjadi budak. Firaun, anak sulungnya mati. Kuda, anak sulungnya mati. Semua orang Mesir, anak sulung mati. Alkitab mengatakan tidak ada satu rumah yang tidak mati satu orang, yaitu anak sulung. Tetapi di Kosiem, tempatnya orang Israel tinggal, tidak ada satu rumah Israel ada mati satu orang. Semua selamat. Sudah selamat, Tuhan berkata, stand up, go out, leave Egypt, and go to wilderness to worship me. Keluar dari Mesir, pergi ke padang belantara. Di situ engkau akan menyembah aku. Israel taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, malam Israel keluar adalah malam domba Allah disembelih. Malam Israel bebas adalah malam Yesus Kristus dibunuh. Ini adalah Alkitab mencatat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kristus menjadi kunci sejarah. Kristus menjadi hak yang memalikkan kita dari budak menjadi anak Allah. Kristus menjadi pengantara di tengah-tengah Allah yang hidup dan manusia yang harus mati. Di tengah-tengah Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Kristus ada pengantara satu-satunya. Kristus ada juru selamat yang tunggal. Kristus ada pengharapan seluruh dunia. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita dibebaskan, jangan lupa Kristus dimatikan. Waktu kita menjadi orang yang beriman dan pengharapan di dalam hidup yang baru, jangan lupa Kristus menjadi korban persembahan yang mati di atas salib. Saya hari ini hanya bicara sampai di sini saja. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Saya minta Bapak Trisna naik ke atas untuk pimpin doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kembali kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
Tuhan.